sejahtera bagi kita semua, dosen penguji bagi guru tertentu. Perkenalkan, saya mahasiswa PPG bagi guru tertentu tahap 2 2024 LP3 Universitas Jambi dengan nomor induk mahasiswa RTA 2G 624013. Saya adalah Mariana RR Sinaga SPD. Saya adalah seorang guru di SMK swasta Hang Tua Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, Kamis 10 Oktober 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran guna memenuhi tugas ujian kinerja PPG bagi guru tertentu. Untuk lebih jelasnya, berikut video praktik yang saya lakukan. Mohon masukan dan saran untuk perbaikan proses pembelajaran di kemudian hari. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Semuanya hadir? Hadir, Bu. Satu, ada yang satu tidak datang, Bu. Oh, ada satu yang tidak hadir ya? Kita mau masuk kepada Ilya. Ini yang grupnya Ilya nih. Oke, kalau dibilang nih, selamat pagi, pagi, luar biasa ya, seperti biasa ya. Oke, kita mulai dari kita ya. Oke, selamat pagi sekalian. Pagi, luar biasa. Tetap semangat. SMK Yes. Oke, marilah kita beri semuanya, kita mengumumkan lagu nasional. Oke, kita semuanya. Garuda Pancasila, akulah mendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, ayo maju, ayo maju. Oke, silakan duduk. Oke, kita segera masuk ke belajar kita. Tapi sebelumnya Ibu akan memberi kesepakatan kelas seperti biasanya yang Ibu berikan ya. Adapun kesepakatan kelas kita tidak boleh ribut ya, ya. Kita harus tetap tenang supaya kita tetap nyaman dalam pembelajaran kita pada hari ini ya. Lalu nih waktu diskusi kelompok nanti semuanya harus berpartisipasi aktif, berperan ya. Oke sekalian? Iya, ketika kita lagi berbicara harus kita hormati ya. Jadi kalau mau bicara sama guru, angkat tangan dulu supaya lebih sopan. Oke. Silakan lihat dulu di layar. Nah, di layar ini materi kita pada hari ini yaitu tentang apa ya? Alat ukur panjang. Alat ukur panjang ya, ini ya, alat ukur panjang. Nah, coba anak sekalian. Nah, coba anak sekalian, siapa yang tahu alat-alat ukur panjang yang sebelumnya yang sudah pernah Ibu beri pembelajaran sebelumnya? Saya, Bu. Oke ya. Alat ukur panjang yaitu jangkau tangan, mistar jangkal, jangkau sorong, dan mikrometer skru. Iya. Nah, dari pernyataan teman-teman tadi kalian ini, ya, ada dibilangnya jangka sorong, ada mikrometer skru. Nah, siapa yang mau menjawab? Oke, apa yang dimaksud dengan jangka sorong dan apa yang dimaksud dengan mikrometer skru? Baik, oke, coba nah. Jangka sorong bisa digunakan untuk mengukur panjang dan mikrometer skru bisa digunakan untuk mengukur benda-benda yang tipis dan kecil. Iya, ada di mana-mana dari siapa? Saya, Bu. Iya. Jangkau sorong digunakan untuk mengukur suatu kedalaman. Dan mikrometer skru untuk mengukur diameter luar suatu benda yang kecil. Iya. Oke ya. Ada di mana, Pak? Saya, Bu. Oke, silakan Nana. Jangka sorong mengukur untuk ketebalan, diameter dalam serta luas, dan mengukur kedalaman suatu benda. Dan mikrometer skru untuk mengukur ketebalan dan diameter luar suatu benda. Iya, luar biasa anak-anak sekalian yang masih ingat pelajaran sebelumnya ya. Oke, sekarang kita ini dia gambar mistar kita, nih gambar mistarnya. Dan ini gambar apa? Jangka sorong. Gambar jangka sorong ya, Nak, ya. Iya, ini adalah gambar jangka sorong. Dari mana ya, Pak? Mikrometer skru. Iya. Nah,
Kira-kira bola besi, diameter tabung, diameter logam itu diukur masing-masing dengan menggunakan alat ukur apa? Alat ukur apa? Ada yang bisa nggak menjawab? Ya, Fikri. Ya, silakan coba sebutkan satu-satu, Bang. Ya, kalau bola besi apa? Bola besi bisa diukur pakai jangka sorong, Iya. bisa diukur juga pakai mikrometer skrup. Iya, pintar Fikri. Ada lagi yang mau nambahkan lagi untuk yang diameter tabung? Nih, diameter tabung ada? Nambahkan? Ayo. Terpikir. Ada lagi selain Fikri? Nambah Fikri kalau bisa. Fikri ada? Diameter tabung diukur panjangnya menggunakan Hmm? jangka sorong, Iya. dalamnya juga dengan jangka sorong. Iya. Terus untuk diameter logam, menghitungnya diameternya bagaimana? Kayak apa? Bilang ada bisa? Ayo. Siapa? Apa? Oke, akan ibu bantu ya, Nak ya. Jawabannya adalah tereng. Ya.
Mikrometer skrup.
Ketika nanti kelompok sisa atau kelompok A maju ke depan, dengar ya, sampai dengar. Ketika nanti maju kelompok A, maka nanti yang memberi umpan baliknya itu adalah si kelompok B atau kelompok 2. Nah, contohnya nanti langsung jalan kelompok 1 nih, presentasi. Maka teman-teman yang kelompok B atau kelompok 2 memberi kesempatan untuk diberi apresiasi sama temennya kah, atau memberi tanggapan umpan balik sama temennya. Apa? Kelompok berapa dulu? Kelompok 2. Oke, silakan maju kelompok 2. Nanti kelompok 2 presentasinya, maka yang kembali ke kelompok 3 ya. Siap ya, ya. Oke, salah ya? Oke, demikianlah presentasi kelompok 2, silakan. Ya. Kita lanjut ke kelompok berapa maju? Kelompok berapa maju? 1 atau 3? 1, silakan maju kelompok 1. Kita berikan tangan dia. Oke, silakan nih. Ketika temannya masuk ke depan, tolong diperhatikan, simak ya. Kita di sana. Karena yang sudah sepakatan kelas, oke? Lanjut Pak, kelompok 1. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, ini hasil presentasi kami. Akan kami materinya Praktiknya? Ya, lanjut. Sudah hasil pengukuran yang kalian lakukan? Ya, yang pertama, alat apa? Nama benda apa yang kamu bilang? buku pakai kipas. Ya, jelas. Menggunakan yang sorot Dengan masuk pengukuran? 1,631 cm. Ya. Yang kedua, cukup botol. Menggunakan Tangan untuk kelompok. Oke ya. Kelompok 1 sudah bagus, namun ada sedikit lagi supaya lebih sempurna, yaitu gambarnya ya. Ini ya, namun sudah bagus ya. Oke, lanjut. Kelompok terakhir, kelompok sudah. Demikian presentasi kami. demikianlah presentasi dari kami. Oke, silakan teman-teman yang dari kelompok 1 memberikan tanggapan sama kelompok 3 ya. Ya, hasil presentasi kelompok 3 cukup baik, sedikit agak diperbaiki. Memang mereka agak ragu juga. Ya, tambah darimu kelompok 3 sudah bagus sebenarnya, selalu tapi tetapi kurang percaya dirimu presentasikan, ya kan? Jadi untuk depannya lebih semangat dan harus lebih berani lagi. Mari kita tepuk tangan untuk kelompok 3 atau memberikan kesimpulan yang didapatnya. Oke, bayangin. Kesimpulannya adalah dengan seorang memiliki fungsi yang sangat membantu manusia untuk mengukur panjang sebuah bentuk benda. Manfaat dalam seorang yaitu mengukur sisi dalam bentuk benda yang biasanya berupa lubang dan mengukur kedalaman celah atau lubang suatu bentuk benda. Iya, pas. Ibu tambahin kesimpulan kita ya. Jadi cara membaca nih ya, tambah dari ya. Cara membaca dan untuk mengasih berangkat seorang dari jumlah sekrup, yaitu dilihat dari perbedaannya yaitu dengan skala ketelitian tadi, ya kan? Skala ketelitiannya kalau dari jangka seorang, skala ketelitian berapa tadi? 0,01 cm. Ya, ibu butuh selama 5 menit, pasti sekarang cuma sedikit.
Katakan di sini. Iya, oh di sini Bang. Iya. Oke, lanjut. Refleksi yang kedua. Pekerjaan yang setelah pada tadi, pekerjaan yang bagaimana yang kalian dapat kalian senangi, yang kalian sudah paham tadi. Ya, yaitu tentang pembelajaran bukanlah akhir dalam hidup. Ya, namun berani mencoba adalah langkah awal menuju kesuksesan. Ya, dan materi selanjutnya itu ya, kedepannya kita akan pelajari tentang alat ukur massa ya, alat ukur massa, alat ukur suhu. Ya, silakan anak sekalian boleh melihat teorinya, pembelajarannya di Google ya, bisa dilihat di YouTube. Terserah kalian belajar mana PDF ya, jadi silakan baca-baca di kelas yang inti-intinya saja, silakan tulis di buku. Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa